Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada minggu pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun masih di dalam suasana kebaktian online, tapi syukurlah bahwa kita semua bisa mengikutinya, dan pada hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengumpulkan kami di sini, walaupun dengan cara online di dalam kebaktian ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Leo Sumule. Bukalah, terangi hati kami agar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Leo dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Kami juga mohon berkat-Mu kepada pembawa firman Tuhan dan kepada semua saudara-saudara kami yang menyelenggarakan sehingga kebaktian ini dapat berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. As we worship today and as we celebrate Father's Day, let's just take the time to give thanks and to be grateful for our fathers in this world who have sacrificed so much for us and who loves us unconditionally and so sincerely. But above all, let's give thanks to our Father in heaven, who loves us so much that He died for us to give us eternal life. Let's worship together. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're perfect, God. You are perfect in all of your ways. You're so perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me.
yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, Tuhan mengizinkan kita bertemu. Sudah lama kita tidak bertemu, dan pertemuan kita saat ini
walaupun lewat virtual, tetapi saya percaya bahwa Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita bersama-sama. Tidak ada yang dapat memisahkan. Jarak dan waktu tidak bisa memisahkan anak-anak Tuhan untuk dapat bersekutu bersama-sama. Ini sebuah kehormatan yang diberikan bagi saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Waktu Pak Pendeta Ricky Lomban menyampaikan kepada saya, Kak Leo bisa tidak menyampaikan firman Tuhan di jemaat. Bagi saya ini sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Apalagi penyampaian firman Tuhan ini bertepatan dengan perayaan Father's Day. Itu sebabnya untuk para bapak, para daddy, fathers, Happy Father's Day. Saudara dan saya yang diberikan kepercayaan Tuhan untuk menjadi ayah, kita mendapat tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Dan Tuhan masih terus memakai kita untuk membawa anak-anak kita, keluarga kita dalam pengenalan akan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara pagi ini, kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai kelima. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, saudara bisa mengikutinya dalam pembacaan masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang keempat. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca firman-Mu. Kami ingin merenungkannya. Secara khusus pada perayaan Father's Day hari ini, kami ingin merenungkan bagaimana kami sebagai ayah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya juga dengan pemberitaan firman Tuhan ini, para anak dapat mendoakan ayahnya, dapat menghormati ayahnya, belajar untuk menjadi anak yang baik bagi ayahnya. Begitu juga kami berdoa supaya siapa saja yang mendengar firman Tuhan ini boleh belajar sesuatu dari kebenaran firman. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan bicara untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, berbicara tentang Father's Day, kita harus ingat bahwa keadaan dunia saat ini, dan secara khusus ada penelitian yang dilakukan di Amerika, bahwa ada terjadi krisis, di mana ada krisis kehilangan ayah di dalam rumah. Ada satu artikel yang saya baca dan memberikan banyak gambar yang bisa kita lihat. Dikatakan di sini bahwa the father absence crisis in America. Mereka temukan ada 19,7 juta anak-anak tanpa ayah di rumah. Nah, saudara bisa lihat di National Father Initiative, saudara bisa
coba melihatnya dengan cepat, saya ingin memperlihatkan kepada saudara grafik yang diberikan kepada kita bahwa 1 di antara 4 anak yang hidup di Amerika itu hidup tanpa ayah di rumah. Konsekuensinya, semua masalah yang terjadi dalam masyarakat saat ini kalau dicari ujung-ujungnya itu disebabkan karena ketidakhadiran ayah. Lalu dalam grafik ini saudara bisa lihat masalah kemiskinan. Itu bisa dihadapi oleh anak-anak. Teen pregnancy, anak-anak remaja yang hamil, itu juga 7 kali ada kemungkinan oleh karena tidak ada ayah di dalam rumah tangga. Begitu juga masalah behavior. More likely mereka bisa anak-anak mendapat abuse, mendapat siksaan. Mereka bisa hadapi itu. Begitu juga dengan resiko kematian anak, kematian bayi 2 kali lebih besar. Begitu juga penggunaan narkoba, penggunaan alkohol. Begitu juga kemungkinan lebih besar untuk anak-anak ke penjara. Dan juga kemungkinan 2 kali kemungkinan itu anak-anak bisa menderita oleh karena kegemukan, obesity. Lalu kejahatan. Anak-anak ada kemungkinan besar juga bisa terlibat di dalamnya. Bahkan untuk drop out dari high school, itu 2 kali kemungkinan bisa terjadi. Nah, kalau begitu, kita lihat betapa pentingnya fungsi ayah di dalam keluarga. Fungsi ayah di dalam kehidupan seorang anak. Nah, di dalam pembacaan kita tadi kalau kita lihat, dijelaskan di sini dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 2, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Coba lihat, ini penyampaian Alkitab tentang siapa itu Ayub. Lalu jelaskan tentang bagaimana kehidupannya. Dan setelah itu coba lihat ayat yang kedua. Tidak bicara tentang dia punya kekayaan fisik yang lain, tapi langsung dijelaskan kepada kita bahwa ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Atau dengan kata yang dijelaskan bahwa Ayub ini adalah seorang ayah. Dia seorang ayah. Di situ katakan saleh, jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, waktu Ayub mendapat nama, ini cukup menarik namanya. Namanya itu berarti persecuted atau hated, dianiaya dan dibenci. Saya agak kaget waktu tahu bahwa nama Ayub itu demikian. Memang kelihatannya, kalau saudara lihat dalam Alkitab bagaimana kehidupannya, ada dapat tantangan, ada penderitaan dan semuanya. Tapi ini tidak membuat dia untuk tidak menjadi satu pribadi, tidak menjadi seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Tapi justru sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub melewati semuanya ini untuk menjadi satu pribadi yang luar biasa. Dan saudara tahu setelah Ayub mendapat penderitaan yang cukup lama, lalu anak-anaknya, kalau saudara tahu, pada pencobaan yang dilakukan oleh iblis si jahat untuk dia, anak-anaknya meninggal semua. Begitu juga kekayaan dan semua miliknya. Tetapi setelah dia melewati itu, Tuhan memulihkan dia kembali. Dan coba kita lihat, dia tetap juga menjadi ayah. Walaupun anak-anaknya sudah tidak ada. Sudah meninggal semua, tetapi setelah dia dipulihkan, dia mendapatkan anak lagi. Itu sebabnya coba lihat di 42, Ayub 42 ayat 13-17. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi Tuhan berikan anak untuk dia. Artinya pengalaman dia menjadi seorang ayah ini menjadi sebuah teladan untuk kita semua. Pada ayat 14 dikatakan, dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya lelaki. Ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya.
Maksudnya dia diizinkan Tuhan melihat bagaimana anak-anaknya itu menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu. Dan di sini dikatakan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya pikir kalau mau bicara tentang kredensial pengalaman menjadi seorang ayah, kita bisa jadikan Ayub sebagai teladan hidup kita. Dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Persecuted, hated itu namanya. Mengalami penganiayaan, mengalami dibenci, ya. Tapi dikatakan dia saleh, dia jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya mau ajak saudara melihat di terjemahan yang lain dari English Standard Version. Dikatakan demikian, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Dia seorang yang blameless, tidak berbuat salah. Dia upright, jujur. Dia takut Tuhan, dan dia menjauhkan dirinya daripada kejahatan. Nah, saudara-saudara, bukan saja laporannya demikian, tetapi Tuhan sendiri juga menyampaikan siapa Ayub itu. Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu perhatikan ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, coba lihat apa yang Tuhan nilai sendiri untuk Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, blameless, dan jujur, upright, yang takut akan Allah, fear of God, dan menjauhi kejahatan. Tuhan sendiri memberikan penilaian untuk Ayub demikian. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan satu tema kita yang kita akan pelajari secara khusus untuk hari Father's Day saat ini. Yaitu Ayub, ayah yang saleh. Tema ini yang diberikan kepada saya, Ayub, ayah yang saleh. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita ini, kita diperlihatkan bagaimana kehidupan Ayub yang luar biasa salehnya itu. Dan kesalehannya ini mempunyai hubungan yang begitu erat dengan anak-anaknya. Kalau saudara dan saya membaca tadi, dikatakan bahwa Ayub itu adalah pribadi yang saleh, pribadi yang jujur, pribadi yang takut Tuhan dan menjauh kejahatan. Dan ini nampak, pasti dilihat oleh anak-anaknya. Anak-anak melihat bahwa ayahnya demikian. Mereka tahu bahwa ayah mereka adalah ayah yang saleh. Nah, dari pembacaan kita ini, kita ingin belajar bersama-sama bahwa bukti-bukti apa yang kita bisa dapat lihat bahwa Ayub ini adalah seorang ayah yang saleh. Sehingga dengan demikian kita bisa mempelajari dan bisa belajar. Sehingga saya dan saudara yang adalah ayah dan juga calon ayah-ayah yang lain dapat melihat bagaimana menjadi seorang ayah yang saleh. Ada dua bukti yang kita akan lihat tentang kesalehan Ayub ini. Yang pertama bahwa Ayub ini dia menjadi imam bagi keluarganya. Bukti yang pertama, Ayub menjadi imam bagi keluarganya. Menarik sekali saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan dia, kalau saudara perhatikan, dia ini seorang businessman. Dijelaskan bagaimana kekayaan yang dia miliki. Dia mengatur semuanya.
Tetapi dia juga tidak melupakan tugasnya menjadi seorang imam dalam keluarganya. Nah, hal itu terbukti pada ayat 4 dan 5 dari pasal yang pertama. Mari kita lihat. Ayat 4, Ayub pasal 1. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Perhatikan ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Perhatikan kalimat selanjutnya, ini menarik sekali. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tetapi ini sudah kebiasaannya Ayub. Yaitu Ayub mengambil waktu untuk mempercakapkan hal-hal rohani dengan anak-anaknya. Lalu juga Ayub mengambil waktu untuk mendoakan mereka. Saudara perhatikan ayat 5, dikatakan Ayub memanggil mereka. Kalau mereka selesai pesta, Ayub memanggil mereka, lalu menguduskan mereka. Pasti tidak mungkin langsung panggil, langsung dikuduskan, tapi pasti ada percakapan rohani. Sebagai imam, dia mempercakapkan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Lalu besok paginya dikatakan Ayub mengambil waktu untuk mempersembahkan korban bakaran. Artinya Ayub mengambil waktu untuk mendoakan anak-anaknya. Itu tugas seorang imam, berdoa. Dan dalam doanya, dia berdoa, ya Tuhan, ampuni anak-anak saya. Tolong mereka. Jangan-jangan ada di antara mereka yang mengutuki Allah di dalam hati mereka yang saya tidak tahu. Ampuni mereka. Saudara, ini adalah sebuah bukti seorang ayah yang saleh. Itu ayah yang mau memperlihatkan betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan. Betapa pentingnya hidup di dalam kekudusan. Betapa pentingnya hidup takut kepada Tuhan. Dan betapa pentingnya kehidupan doa. Tadi kalau saudara perhatikan, dikatakan pada ayat kelima bagian terakhir, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, kehidupan doa. Nah, saudara tahu setelah Ayub mendapat penderitaan, kalau saudara lihat anak-anaknya semua meninggal, kekayaannya diambil, habis semua, lalu tubuhnya juga mengalami penderitaan, dia sakit yang luar biasa dengan bisul yang luar biasa sampai dia tidak sanggup untuk menggaruk badannya oleh karena begitu sulitnya dia memakai beling untuk menggaruk. Luar biasa penderitaannya. Dan waktu itu ada saudara teman-temannya yang datang yang juga melihat keadaannya, dan saudara lihat ketiga temannya ini, Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka ini juga mencoba untuk mempersalahkan, ini jangan-jangan si Ayub ini ada punya buat salah. Tapi saudara tahu bahwa di dalam cerita ini adalah, dalam pembacaan kita, Tuhan mengizinkan Ayub mengalami semuanya ini untuk memperlihatkan kepada iblis bahwa Ayub mengikut Tuhan, Ayub hidup jujur, Ayub hidup saleh, takut Tuhan, bukan karena mau cari berkat. Itu yang dipakai oleh si iblis. Oh, bukankah kamu berkati dia, itu sebabnya dia saleh? Tuhan bilang, enggak, memang dia saleh. Berkat-berkat ini adalah bagian daripada pemberian saya. Tapi dia saleh bukan karena mau mendapat pemberian dari saya atau dapat proteksi dari saya. Jadi teman-temannya ini Elifas, Bildad, dan Sofar juga mempunyai pemikiran yang sama. Jangan-jangan ini si Ayub ada buat salah, buat dosa sehingga dia mengalami penderitaan ini. Lalu Tuhan menegur Elifas. Coba baca Ayub 42 ayat 7-10. Kita akan lihat sikap seorang imam di sini yang ada pada Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, ayat 7 dari Ayub 42.
Maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub. Perhatikan di sini ini, karena dia adalah hidup sebagai seorang imam. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat yang ke-9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tuhan mendengar doa Ayub. Seorang ayah, seorang pendoa, seorang imam. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi saudara, Ayub seorang ayah yang saleh. Itu terbukti karena dia menjadi imam bagi keluarganya. Dia menjadi contoh dan teladan bagaimana hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan juga terbukti lewat kehidupan doanya. Nah, dalam hubungan berdoa dan Tuhan mendengar doa kita, ini sangat berhubungan juga dengan hubungan kita ya sebagai suami dengan istri. Nah, Alkitab secara keseluruhan itu berbicara tentang hubungan suami istri yang harus menjadi satu tubuh, di mana kehidupan ini tidak bisa dipisahkan. Begitu juga di dalam kehidupan doa. Nah, saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Ayub pun mempunyai hubungan yang begitu baik dengan istrinya. Walaupun di dalam cerita dalam pasal yang kedua, saudara akan lihat di situ istri Ayub mencoba untuk membuat dia atau mengajak dia untuk tidak setia kepada Tuhan oleh karena penderitaan yang begitu banyak yang alami. Tetapi Ayub tetap menghargai istrinya. Nah, perhatikan 1 Petrus 3 ayat 7. Ini ada prinsip Alkitab tentang bagaimana Tuhan menjawab doa para bapak-bapak, para suami. 1 Petrus 3 ayat 7. Nanti waktu kita baca sama-sama, tolong ibu-ibu, istri-istri bilang amin ya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Mari bapak-bapak, kita semua yang diberikan kesempatan untuk menjadi ayah dan juga menjadi suami. Hubungan kita dengan istri itu juga menjadi bagian dari kita menjadi seorang ayah yang saleh. Sehingga dalam pelayanan keimamatan kita, waktu kita berdoa tidak terhalang oleh karena kita hidup berkenan kepada Tuhan. Apa bukti dari kehidupan seorang ayah yang saleh seperti Ayub? Yang pertama, dia menjadi imam bagi keluarganya dan kita perlu meneladani ini. Yang kedua, Ayub menanamkan investasi kekekalan bagi keluarganya. Nah, saudara lihat, Ayub adalah seorang yang begitu kaya. Dia menghimpunkan semua kekayaan yang ada. Tetapi saya lihat ada satu kekayaan yang juga menjadi perhatian utama dia, yaitu adalah kekayaan kerohanian bagi anak-anaknya. Itu sebabnya bukti yang kedua yang saya lihat adalah dia menanamkan investasi kekekalan bagi keluarganya.
Dalam Ayub 1 ayat 5, nanti kita perhatikan ayat 20 dari pasal 1 sampai 22 dan ayat-ayat selanjutnya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, pada ayat Ayub 1 ayat 5 dikatakan di sini tadi kita udah baca, tapi perhatikan sekali lagi. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Berarti bagi Ayub, kehidupan kerohanian ini penting sekali. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi satu persatu ya korbannya. Jadi kan ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu korbannya satu-satu. Berarti Ayub memperhatikan anak-anaknya satu persatu dari segi kerohanian mereka. Jadi dia memberikan perhatian secara khusus bagi mereka satu persatu. Lalu mungkin anak-anakku, dia bilang, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Dan dia melakukan ini senantiasa. Jadi Ayub memberikan perhatian khusus. Dia memberikan investasi kekekalan di dalam hidup anak-anaknya. Ya, kadang-kala kita ada punya perhatian khusus pada seorang anak, yang satu kurang, ya. Tetapi kita lihat di sini Ayub memberikan perhatian yang khusus satu persatu. Dia menyadari bahwa hidup di dunia ini itu tidak berhenti di situ saja, tapi satu saat ada pertemuan lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya pada Ayub 1 ayat 2 pasal 1 ayat 20-22 Ayub mempunyai statement yang luar biasa. Dia menjelaskan demikian pada ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Ini waktu semua kekayaan anak dan kekayaannya sudah diambil oleh Tuhan. Lalu katanya demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara perhatikan pada ayat ini bahwa Ayub menyadari Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Artinya dia akan kembali kepada Tuhan. Bukan setelah dia hidup, dia mati, habis. Tidak. Dikatakan Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Artinya kalau Allah memberikan saya hidup, hidup saya ini akan kembali lagi kepada Allah. Itu yang namanya investasi. Hidup yang diberikan kepadanya, dia perhatikan secara khusus. Anak-anaknya dia perhatikan secara khusus. Karena satu saat anak-anaknya ini pun akan kembali kepada Tuhan. Dan terbukti 10 anaknya yang pertama itu kembali kepada Tuhan. Allah mengambil kembali. Dan Ayub akan bertemu dengan anak-anaknya itu di dalam kekekalan. Coba lihat peristiwa waktu istrinya begitu marah kepada dia. Waktu Ayub tetap setia, tetap hidup saleh, tetap jujur kepada Tuhan. Tidak mengutuki Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan. Ayat 9 dari pasal 2. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Coba lihat di situ. Kesalehannya diujilah. Coba kamu kenapa saleh? Mau tekun dalam saleh? Mau tetap hidup benar? Mati habis, sudah. Coba dilihat. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah istrinya berpikir setelah itu mati habis. Bagi Ayub tidak. Ayub akan bertemu dengan Tuhan. Kalaupun dia akan mati nanti. Ayat 10. Perhatikan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara bisa lihat bagaimana Ayub melihat kehidupannya ini bukan hanya sampai kematian, tetapi ada lagi kekekalan. Itu sebabnya dia bilang dia tidak akan mau untuk menghujat Tuhan atau mengutuki Tuhan. Walaupun istrinya bilang, kutukilah Allah,
dan matilah. Habis setelah mati. Bagi Ayub tidak. Ada hidup setelah kematian itu. Itu sebabnya saudara-saudara, waktu percakapan dia dengan teman-temannya yang mencoba untuk mempersalahkan Ayub, Ayub mengungkapkan ini dalam pasal yang ke-19 ayat 25-27. Ini kalimat yang begitu indah. Ini keyakinan seseorang yang tahu bahwa hidup ini tidak hanya berhenti di kuburan, berhenti di kematian, tapi hidup ini adalah kekal. Ayat 25 dari pasal 19. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Coba lihat. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dia tahu dia akan tetap melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara, pergumulan yang dilewati oleh Ayub ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia untuk memahami bahwa pengalaman hidup dengan Tuhan itu tidak hanya didasari dari apa yang didengar dari orang lain, apa yang dia rasakan dalam berkat-berkat sehari-hari, tapi dia mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Pasal 42 ayat 5-6. Ini sebuah kesimpulan yang luar biasa. Dari semua kehidupan Ayub, percakapan dan penderitaan yang dia lewati, saudara perhatikan pada ayat yang kelima, bagi saya ini sebuah kesimpulan. Dan ini juga pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan bisa izinkan terjadi bagi hidup kita untuk kita belajar lebih mengenal dan mengalami Tuhan. Ayat yang kelima, Ayub 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tadi sebelumnya saya hanya kenal Tuhan, saya hanya dengar dari orang lain. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Keyakinannya, pengertiannya tentang hidup yang dia investasikan di dalam Tuhan itu semakin nyata, saudara. Kiranya ini dapat menjadi dorongan bagi kita semua. Ayat ke-6 dia katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, setelah Tuhan pulihkan Ayub, Tuhan masih memberikan kepadanya hidup lagi yang cukup lama, 140 tahun lamanya. Dia masih diberikan kesempatan untuk melihat anak-anaknya. Ini catatan Alkitab dari ayat yang ke-16, pasal yang ke-42. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bayangkan. Saya mencoba untuk membayangkan setelah Ayub melewati semua pengalaman hidup ini. Lalu Tuhan masih mengizinkan dia untuk melihat anak-anaknya lagi yang Tuhan berikan setelah pemulihan itu. Lalu dia bisa melihat lagi cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Kira-kira apa yang dia bicarakan dengan mereka? Pasti ya. Saya yakin ini. Kesalehannya dia nampakkan dengan apa menjadi imam bagi keluarga. Setelah itu apa juga? Dia menanamkan investasi, ingatkan kepada anak-anaknya. Nah, cucu, ya, fisik kita akan pergi. Satu saat kita akan mati semua. Kalian punya kakak-kakak yang dulu, ya, yang peristiwa kalian sudah tahu ceritanya kan, yang 10 orang yang lagi pesta, hancur semua mati. Kita akan ketemu dengan mereka, kita akan melihat mereka di dalam kekekalan. Itu sebabnya saudara-saudara, kiranya sebagai seorang ayah, kita ada punya kerinduan yang dalam. Dalam 3 Yohanes 4 ini kerinduan seorang ayah yang luar biasa. Dikatakan begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran.
Tidak ada sukacita yang lebih besar, melebihi semua kekayaan, melebihi semua harta, melebihi semua prestasi yang anak-anak saya buat, baik secara akademik. Tidak ada yang lebih besar daripada saya mendengar bahwa anak-anak saya hidup dalam kebenaran, menginvestasi hidup mereka untuk kekekalan. Hidup di dalam kebenaran yang akan menghasilkan kekekalan di dalam perjalanannya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar bersama-sama bahwa Ayub adalah seorang ayah yang saleh. Apa buktinya? Dia menjadi imam bagi keluarganya. Menjadi contoh bagaimana mencari Tuhan. Mengajak anak-anak untuk mempercakapkan hal-hal sehubungan dengan hal-hal rohani. Menolong mereka untuk tetap tidak hidup di dalam dosa. Mencintai Tuhan. Apa buktinya? Dia menanamkan investasi kekekalan bagi keluarga. Mengingatkan kepada anak-anak bagi keluarga bahwa satu saat waktu mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan bertemu penebusku hidup, kata Ayub. Matanya telah melihat Tuhan. Walaupun dagingnya habis, dia katakan, mataku tetap melihat Tuhan. Mari, kiranya pada hari Bapa ini, kita mengambil waktu untuk lebih mau mengasihi Tuhan. Kita mau berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami semua, secara khusus untuk ayah ataupun calon ayah, untuk menjadi ayah yang saleh. Ayah yang boleh menjadi imam bagi keluarga. Boleh memperlihatkan ketergantungan kepada Tuhan. Boleh menanamkan kehidupan kerohanian, kehidupan kekudusan, kejujuran, takut Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Kami juga rindu untuk menanamkan kepada anak-anak kami investasi kekekalan Tuhan. Kami tidak bisa untuk membawa harta yang ada di dunia ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi ada harta pusaka yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak kami. Itu sajalah yang akan bersama-sama dengan kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kiranya Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Going to play with Brandon. Ayo, 1, 2, 3. Happy Father's Day! Thank you udah sabar sama kita. Happy Father's Day. Happy Father's Day, P. Thank you for being the best dad that I could ask for. Thank you for always being so patient with me and the one who always got my back. I love you. Happy Father's Day, Pi. Kiranya Tuhan berkati Papi selalu. Makasih untuk semuanya. I love you. Happy Father's Day untuk Papa. Tuhan Yesus kiranya memberikan kesehatan, umur panjang, juga tetap semangat dalam menjalani hari hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Father's Day, Papa. We love you.
My dad is very hardworking. My dad tucks me in every night. My dad is very supportive. Happy Father's Day, Papa. We love you. Happy Father's Day to all the fathers at New Life Church, including my father. Happy Father's Day, Dad. And happy Father's Day to all the fathers in the world. I just want to say Happy Father's Day to my Opa and my dad and all the fathers at New Life. Happy Father's Day. We just want to say thank you for everything you've done for us and being such a great role model for us. And thank you for being our #1 protector. And we also want to say thank you so much for giving us and showing us unconditional love, showing us selflessness, and teaching us how to put God first. We love you. Hi Opa, Happy Father's Day. Happy Father's Day, Opa. Puji Tuhan, Opa sehat, Opa kuat. Terima kasih untuk pemeliharaan yang boleh Opa berikan buat kami. Happy Father's Day, Opa. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Pa. We love you. Happy Father's Day, Papa. I love you when you helping my homework with me. I also like when you playing Star Wars with me. I love you. I love you, Daddy. Great. Happy birthday, Papa. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, khususnya dalam rangka Father's Day. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Leo Sumule, kiranya memberikan kekuatan buat kita semua, memberikan pengetahuan baru. Khususnya saya berdoa menjadi berkat buat bapak-bapak hari ini. Ya, sekali lagi Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak di rumah. Bahkan ya semua kita, semua keluarga yang sedang merayakan Father's Day hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya selamat ulang tahun buat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tante Edith. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Tante Edith selalu. Kita akan tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.